Masuk di halaman 12. Berarti kita udah melewati tanda-tanda kewalian dan wali. Di halaman 9 itu wali, halaman 10 ya. Wali, tanda-tandanya hari ini kita masuk melewati tanda itu. Masuk pada makam Zat Allah diri Muhammad. So itulah. Halaman berapa yang udah kita translate itu? Halaman 19 itu. Zat Allah diri Muhammad. Sifat Allah rupa Muhammad. Asma Allah tubuh Muhammad. Jadi kita melewati kemarin ahadiyatul jalalul jalal, ahadiyatul apa lagi setelah jalalul jalal? Jamalul jamal, ahadiyatul kamalul kamal terakhir ya. Qaharul qahar. Coba kait dulu. Itu halaman halaman 16. Itu dia, jangan lupa itu. Jadi maka di situ kalau kita tinggal di sana nanti untuk masuk ke makam ahadiyah, wahdah dan wahidiyah itu mengulang lagi. Zat Allah diri Muhammad. Jadi apabila zat Allah diri Muhammad, berarti Muhammad itu Allah. Maka di situ dibuat makam ahadiyah. Berarti mempanakan diri. Yang wujud zahir nampaknya Muhammad, sebenarnya Allah. Itu disebut ada lingkaran kosong hampa. Itu konsep panah. Coba lah kalau tidak percaya. Kalau ibu mempanakan diri ya, qadim Allah. Kita buat contoh dalam perjalanan. Kemarin kita pergi ke salah satu kuburan Angku Muda Sangkal. Mempanakan diri qadim dia. Kalau benar ibu sampai di sana, lalu emas uruh kita di sana, kita asik di situ, berarti hilang kita. Apa bukti hilang kita? Nampaklah dia selalu. Hebatnya kubur sangkal ini. Padahal kita ada di situ. Kita tidak akui diri kita ada. Itu. Kena mempanakan diri qadim dia. Maka menangkap ikan istrinya. Jadi yang kita tidak nampak lagi. Kehebatan kita ada tidak nampak lagi. Karena kita sudah pada. Itu disebut hampa. Simbolnya kan hampa. Ini untuk masuk mengqadimkan Allah pada diri, panakan. Itulah disebut makam ahadiyah. Dan ahadiyah itu sebenarnya adalah wujud kita. Di bawahnya dibuat mudah, wujud kita. Jadi kalau ingin nampak sesungguhnya zat Allah itu hilangkan dari kita. Berarti yang masak itu Allah. Di level inilah kalau salah-salah orang berucap, kok Allah kan ya salah dia. Nya bukan di level kata-kata. Bukan di level fisik. Di level zat. Zat tidak berwujud zahir nampaknya, tapi dia yang ada. Pedas. Kan zat itu? Nampak wujud pedas itu? Enggak. Sifatnya nampak. Maka apabila pedas, itu tiada kita. Maka bukti kita tidak ada. Kalau bahasa Jepang masih oke.
Apa tuh Bunda Indra? Masih koki itu. Copek ya. Ah, Copek. sampai loto ibu Bui. Loto itu besar deh. Senis ya? Apa senis loto itu aja? Nggak ada rasa ibu ini ibu. Itu bakso cucu nenek miajan itu. Miajau ini miajau. Loto lidah ya. Tapi karena itu berarti diangkut itu. Maka di situ apabila disebut itulah wujud kita, ya itulah roh. Roh itu ya itulah zat. Zat itu itulah disebut makrifat. Pemikiran itulah disebut makrifat dan itulah disebut tajalli. Masuk ke sifat Allah. Sifat Allah rupa Muhammad. Karena rupa bukan wajah, maka ada wujudnya situ. Maka dibuat satu titik. Kita rupa, Bu. Insani rupa. Maka ada wajah. Rupa ada wajahnya. Wajah belum tentu ada rupanya. Tapi wajah adalah zat. Disebut makam wahdah, satu-satunya. Siapa tuh? Diri kita. Ada wujud kita, ada diri kita. Berarti yang wujud yang mana? Ahadiyah. Yang diri wahdah. Kalau begitu wahdah satu. Maka kita di dunia ini tidak ada yang sama 100%. Kena cuma satu. Maka gara-gara satu inilah kita mencari jodoh. Itu cuma ada keserupaan. Enggak. Ini satu cuma. Maka tidak bisa dicari kalau begitu yang sempurna. Iya. Karena 1 tambah 1 barulah jadi bilangan. Ustaz, Iya, silakan. Di sini Muhammad di sini ini Ustaz, apakah Nabi Muhammad atau Muhammad apa? Bukan. Karena Ini ceritanya kan dah ya, Muhammad awal, Muhammad Muhammad akhir, Muhammad akhir, Muhammad batin. Beda-beda itu kan susah ya Ustaz. Maka kemarin kitab ini lanjutan daripada kitab Syekh Muhammad Saleh. Muhammad awal namanya kemarin Nurani. Mana Nurani? Nyawa. Muhammad Zahir. Muhammad kan Muhammad awal, Muhammad akhir, rohani. Lihat ya kan? Apa rohani? Hati. Maka Muhammad awal ini tidak bisa dikenal kalau tidak ada Muhammad akhir. Gimana kita mau mengenal dia haus? Karena kehendak ada di Muhammad akhir. Apa dia kehendak? Hati. Jadi Muhammad awal itu Ustaz. Nurani. Nurani.
Nyawa. Nyawa. Apa nyawa itu kemarin? Rasa. Sering kan kita gini ke tangan? Rasa. Ada rasa? Udah ada. Muhammad? Awal. Awal ya apa? Otak gua. Rasa masuk ke dalam Hati. Hati. Akhir. Muhammad akhir. Namanya hati. Apa hati? Kehendak. Begitu nampak oleh insani. Siapa insani? Muhammad Zahir. Mana Muhammad Zahir? Tubuh. Akan nampak di insani. Tubuh pada kita. Masuk ke Muhammad batin. Rabbani. Apa Rabbani? Yang mengatur insan. Siapa dia Rabbani? Rupa kita yang batin. Itulah yang kita selalu berdialog. Betul? Ngaji ngaji kita ni. Pakai baju putih atau baju apa? Putih kata. Muhammad batin dia. Muhammad batin. Kan dia tadi itu yang menguasai kita. Tulis tak? Tulis je lah. Siapa yang menulis? Insani. Yang tukang tulis insani. Yang menulis? Rabbani. Apa bukti Rabbani? Tak bisa tangannya bergerak kecuali sesuai kehendaknya. Betul? Tulis ya. Ini itu. Tulis ya. Ini ngikut aja nih. Maka ini Rabbani. Ini insani. Ini Allah. Ini hamba. Itu kan itu ya. Cuma padat kan itu. Itu je dia tu. Ke mana putai boleh dah. Ke mana mau putai? Kan, dia masuk ke rumah Muhammad. Ulang. Ke mana mau putai? Kalau padat di situ, yang jauh, segi kuih, tang. Ya. Jadi tadi malam tu sampai hampir jam 12. Kita pulang, orang dadah. Itu ceritanya. Pas yang kita translate ini ditanya. Dia udah 12 tahun tak dapat anak. Siapa yang datang? Rabbani. Kalau di level ini. Jadi tak ada lagi heran kita. Karena udah bersalam jauh sebelumnya. Cuma hari ini ketemu insaninya. Maka tinggal lagi subhanallah. Itu aja. Menyaksikan kebenarannya. Tapi kalau tak duduk situ, banyak kita. Banyak kita ya. Pun nama bu menyanjung makhluk ya. Tak Allah ya. Lanjut? Ya, Ustaz. Ya. Kalau lah yo kata Bunda Indrari. Masuk ke asma Allah. Siapa asma Allah? Tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad. Berarti kalau masuk ke tubuh Muhammad, masuknya ke mana? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad zahir. Kena tubuh. Tubuh berarti mim dah. Muhammad. Tubuh, bukan badan. Tubuh. Tinggal Anak kau tahu sudah dapat jadi lupa. Baru dah. Kita pertama. Maka itu disebut Muhammad. Jadi Muhammad semuanya. Kalau begitu, secara hakikat dan secara makrifat, Muhammad itu adalah
Zahiru Rabbi batni abdi. Zahirnya Rabb itu di dalam batin hamba. Halaman berapa tuh Bunda? Zahiru Rabbi batni abdi. Halaman berapa tuh mana? Halaman 3, halaman 4. Kan ya Bunda ya? Berarti kalau begitu kita wajib bertemu dengan batin kita agar bisa tajalli seluruh alam insani. Maka di kajian awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama wajib mengenalnya. Kalau kenal dari awal mudah lagi. Bagaimana untuk kenal dari awal? Jalan-jalannya ikutilah dengan jalan-jalan bersih. Lain dibuatnya mudah. Yang boleh rakaat. Ada mulai terkodam ya. Kalau bisa dipasuh tu dong. Taubat hajat sebelumnya 12 rakaat. Tapi tidak sampai 12 rakaat. Tidak sampai 12. Dapat sekali dalam 3 minggu jadilah. Dapat sekali. Ya. Solat hajat 12 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Berarti 6 rakaat. Rakaat sebentar tu ya. Ya kan Paling-paling 40 menit. Jadi boleh Bunda lakukan cari posisi yang nyaman sesuai Rabbani. Tuh. Ikuti Rabbani agar insani tidak tersiksa. itu malam Ustaz. Ya malah. Tidak enak pacaran di tengah orang ramai. Betul? Enaknya mojok. Betul kan? Macam mana nak mojok rumah awak tu? Iya, jam 2, 3 dini hari itu mojoknya. Orang asyik tidur, kita asyik bisik-bisik. Di kamar tu awak berduanya ya. Iya, tak apa, dia bilang mantan pacar di situ kan. Awak di situ. Awak pasti buat tu takut. Iya, kan dua takut di belakang ada gitu. Kalau masih ada takut, Masya Allah. Belum termasuk ciri-ciri wali. berarti belum ketemu, belum mengakui Rabbani. Yang takut tu makhluk lain, takut dengan Rabbani. Ciri-ciri wali Tidak tidak ada rasa takut. Apa lagi? Berarti haya, halu itu hanyalah pikiran semata. Dia tak ada rasa. Dan halu itu hanyalah rekaman-rekaman lama yang diaktifkan. Jangan diikutkan, diputar lagi rekaman lama itu ya. Ini tak ada tu dah. Tak ada Bunda. Nanti Bunda tak percaya, bangun. Jam berapa Bunda bangun? Pikirkan. Apa dipikirkan? Hai kuntilanak, jin tomang hantu belau. Kalau benar engkau ada, aku ingin melihat wujud zahir. Tak ada. Cukup ya. Itu hanya halu kita. Dia jelas gaib. Sudah dikatakan Al-Quran dia gaib. Tidak mungkin dia bisa zahir. Maka ada alam nyata, ada alam gaib. Yang alam gaib digaib. Tak bisa. Nah, siapa yang bisa menguasai alam kedua itu? Hanyalah Rabbani. Maka tubuh kasar tidak juga bisa masuk di level Rabbani. Dia batin, maka dia bisa menyelami dunia batin. Maka nanti ibu
ada selayang. Selayang karena tidak bisa, dia tidak zahir, dia batin. Dia batin. Jadi batin nak ketemu. Maka Tapi orang kadang-kadang ada perasaan, kadang-kadang ada orang gitu. Padahal iya, tak- itu perasaan. bagaimana hilangkan itu? Ya, menghilangkan. kan ada sendiri, Iya betul. Ada kalau sendiri itu Hilangkan. Kan namanya Robbani. Robbani itu yang maha menguasai kita. Yang maha menguasai insani. Yang maha menguasai Rabbil Alamin. Alam yang zahir. Duduk di keyakinan itu. Pegang itu. Hadap itu yang tiada bermasa. Tiada berkira. Sama ada pagi, sore, siang dan malam. Bangun atau jaga, tidur atau terlelap, duduk di level itu. Maka sebelum kita masuk di level itu, untuk zahirnya minta redhonya. Maka filosofinya ilahi anta waridhu. Kapan cara supaya sama luar dan dalam? Jangan kasih dia jembatan lagi, tapi senyawakan dia. Kalau begitu, tariklah nafas. Senyawa. Dalam keadaan tertahan, ilahi anta maksudi waridhu. Lepas. Akui dia. Tarik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau masuk di level tunggal, jangan lagi Muhammad di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Allah itu berselawat kepada Muhammad. Maka dipikir innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Muhammad. Gimana maksudnya? Batin ucap selamat kepada zahir. Maka boleh kita undang mendoakan zahir dengan batin. Gimana caranya? Minimal asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad. Ku hadiahkan fadilat setiap huruf membentuk kalimat, membentuk ayat, membentuk surat. Disebut Al-Fatihah, khasiatnya kepada insani, tubuh kita yang zahir. Apa keinginannya? Sehat, tenang jiwanya. Baca Al-Fatihah itu kembali. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap. Naikkan Nur Muhammad. Itu masa kapan Pak? Kalau ingin memberi, sebenarnya ini di level berhilang lagi. Dia kan udah maha tahu. Takluk rukun kalbi, kesifat ilmu dah tahu. Cuma kadang untuk menguatkan keyakinan, berbuat syariat. Itu bersyariatkan namanya. Batin yang disyariatkan. Maka terciptalah aturan-aturan. Kau usah. Itu macam Al-Fatihah itu tahan nafas ya. Tahan nafas. Namanya kalau tahan nafas, kalau bahasa Sanskertanya al-bagalimang namanya. Dia tentu bagalimangnya. Diaduk. Nah, diaduk. Cendak pemaduk condo maduk pilado kambing. Bismillah. Kalau makannya. Kalau salah ya bisa.
Iya. Karena bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Bila kau baca Al-Fatihah, faqra'u. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Baca bismillah. Karena bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ada ragu loh. Kan tak serangan. Al-Fatihah satu nafas itu Ustaz. Tak payah terus sudah. Adi tanya, soal mana ini? Ini sekali kan. Hah? Ustaz, surat hajat tadi surat boleh semarang itu. Boleh. Kalau Rasulullah cuma dibaca surah Al-Baqarah. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Sedikit saja. Rakaat kedua, amanna billah washhad bi anna muslimun. Allah. Ayat berapa Ustaz? Itu pertama Al-Baqarah. Kedua surat Ali Imran. Coba kita tengok ya. Banyak aku mah Kalau di tempe. sini kan Nah. ya ini kafirun 11 kali. Oh, boleh. Rakaat kedua yang pendek biasanya dia Ya. cakap layarnya panjang. Boleh. Intinya ayat yang kita baca itu adalah kita mengerti dan kita bisa memahaminya. Itulah yang terbaik. Daripada dibaca, yang kita baca tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Ini contoh Rasulullah sholat sunat fajar. Ngajar tuh ya. Surat sunat hajat. Ya, sholat sunat fajar. Lalu apa saat baca oleh Nabi ayatnya? Nah, ini dia. Pada rakaat pertama dalam hadis yang panjang dibaca, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atainil fajr. Berarti 2 rakaat salat sunat fajar. Fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Coba tengok ayat 136. Ternyata ayat Al-Baqarah 136 itu ada 4 baris. Dibaca Nabi hanya penggalan terakhir sedikit saja. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Engkau ya Allah dan apa yang Kau turunkan kepada kami. Nabi mengerti, makmum di belakang maha paham. Terjadilah sami'na wa ata'na, husuk antara makmum dan imam. Rukuk Nabi. Allah. Rakaat kedua dibaca Nabi, ya. Wa fil akhirah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ali Imran ayat 52. Ternyata surah Ali Imran ayat 52 itu ada 3 baris. Dibaca Nabi hanya tak sampai sepertiga baris, tak sampai 1 ayat. Mulai dari mana Ustaz? Yang surah Al-Baqarah Al-Imran. Ali Imran 52. Ya, mulainya dari Di akhir ayat diambilnya. Amanna billah washhad bi anna muslimun. 1 ayat 52 itu ada 3 baris. Dibaca Nabi hanya paling akhirnya saja. Betul? Gitu dia. Jadi tidak payah-payah tuh bunda solat hajat 12 rakaat tuh. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Jadinya kalian baca. Rakaat kedua Allahu samad. Allahu akbar. Salam. Masuk lagi 2 rakaat. Rakaat pertama lam yalid wa lam yulad. Rakaat kedua wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lompat rakaat. Betul? Jadi sebaris-baris saja. Motis itu aja.
Sayat lengkap. Rasulullah tak sampai satu ayat. Amanah billahi wa ma anzala itu satu ayat. Tak sampai satu ayat. Jadi Tak sampai separuh ayat. Boleh ke atas muntah. Intinya setiap yang kita baca kita paham, kita mengerti, orang lain juga mengerti dan paham. Ni imam membaca ayat tidak ngerti, makmum yang mendengar entah apa lo nak dengar lo tidak tahu lo, maka tidak akan ada husuk. Itu dia. Jadi ayat itu boleh wak penggal gitu Ustaz ya? Boleh Bu Aja, tidak sampai satu ayat. Boleh. Ya, amanah Ridwan di billahi bulan wa ma puasa anzala. Kami beriman dulu Allah Bunda. Quran. Kan mubalik-mubalik muda tu sering dibisikkan. Jangan copek-copek deh. Pi je lamu-lamu, kau dapat ayat pendek. Dia buatlah ayat paling pendek. Apa ayat paling pendek pertama? Setelah bismillah tu. Kaf, ha, ya, ain, sad, Allah. Kok sampai dulu? Betul? Rakaat kedua agak pendek dia tu, 3 huruf. Alif, lam, ra, Allah Akbar. Rakaat ketiga pendek 2 huruf. Toha, Allah Akbar. Rakaat keempat ambil yang paling pendek. Sad, Allah. Sah. Itu tak ada arti terus Ustaz. Tidak ada ayat yang paling pendek. Itulah bukti Al-Quran wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang tahu akan maksud alif lam mim. Alif lam ra kecuali hanya Allah. Itulah bukan dokumen Muhammad Al-Quran. Tapi kalam Allah. Itu dia. Jadi kapan ayat pendek itu? Pas waktu Covid 2000. Awak ayat pendek nak baca. Waktu Covid. Jadi solat di rumah. Pendek ayat dia. Awak ke kosak kotrik dia kok. Ayolah. 10 minit je lah sampai dia seboleh rakaat. Itulah ayat. Baru tahu ini lah Ustaz. Nah, itulah. Kalau ada ilmu enak kan. Menurut awak yang terpendek tadi, satu surat Ya ina ataina tu lah. satu surat Inna Atena ya. Ternyata Inna Atena 3 rakaat itu. Inna Makanya berat mengerjakan 12 tu Allah. Di sini agak banyak di sini. Saya baca surat ayat yang bilang ini. Banyak kan Bu? 4 baris Bu? Iya, ini Dibaca Nabi. 11 kali. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya ayyuhal kafirun 11 kali. Itu kan fadilatnya. Karena kajian berbilang untuk dapat barang bukti BB. Beda duduk di level syariah dan ma'rifah. Intinya kita paham. Itu jelas. Ya. Lanjut. Masuk kita di level asma Allah. Asma Allah Ta'ala tubuh Muhammad. Mana dia? Alif. Itulah disebut maka wahidiyah. Wahid satu. Wahid satu. Tauhid. Tauhid Tuhan Allah, ada Tuhan. Selain saya Wahid satu. Tauhid. hubungan dengan Allah. Dia tauhid wahid, akarnya sama, hurufnya sama. Tauhid berarti satu. Wahid berarti satu. Tauhid berarti mensatukan. Hubungan dengan Allah. Kaji apa tuh Ustaz? Hah? Kaji huruf kayak gitu. Kaji apa? Ya ngaji bahasa. Namanya ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kita minta dengan dia. Baru ini lah. Jadi kan kita banyak juga dia belum Jadi rupanya Bu,
untuk mencipta di alam ini wajib bertauhid. Iya. Kalau tidak mensatukan, tidak ada pencipta. Pencipta tidak ada. Betul, Bu? Apa saja? Baju baru tercipta, mensatukan benang. Warna baru tercipta, mensatukan. Masjid baru tercipta, mensatukan. Betul? Semen, batu, pasir, air. Tauhid khalaq. Dengan tauhid inilah kita mencipta. Kalau begitu enak dunia. Tidak ada penciptaan. Kapan disebut tu gulai enak? Karena mensatukan santan dengan ibu ingat dah dulu. Ini ada kasus ni. Ya. Ibu tu membersihkan kebun. Kebunnya kebun terung. Anda paham Ibu? Kalau bahasa Rumbia Jayanya atau enggak? Jadi ibu tu dibawa membersihkan. Di batang terung tu ada batang kelapa 3 buah. Dipanjatlah oleh monyet kelapa. Sampai di atas jadilah borok. Dipilinnya Bu. Jatuh di pinggir terung. Berkorbanlah. Dikupaslah. Dibelah kulitnya. Dibelah kelapanya, batoknya. Tak sampai situ pengorbanan. Betul? Apa nama Bu? Dipawi nama dikubur. Tak sampai situ dipanggung dah Bu. Diperas lagi. Lah jadi santan. Begitu banyak pengorbanan. Dimasaklah dia dalam kuali. Begitu dia mulai molotulotui namanya Bu. Apa nama dia? Mangaloga bahasa Jepang. Masuklah terung tadi terakhir 1, 2, 3 sampai 7. Begitu masak, yang dapat nama siapa? Mempanakan diri. Kadim Allah atas diri. Berarti terung itu adalah insani. Muhammad. Dia yang dapat, dia yang nampak. Maka disebut kudrat. Yang kodirunnya adalah santan. Cuba nak ada santan Bu. Tak bersantan yang tak berminyak. Apa kecik kan? Iko gulai sungai kampung. Kampung-kampung. Atau sempat tu. Tapi begitu menyeburkan zat kepada insan yang dapat nama tetap. Faham ya Bu? Tak bisa juga. Hebat Bu Indra. Tak ada. Hebat Allah tu tak ada tu. Tetap Bu Indra. Betul tak? Hebat bangsaan dia. Bangsaan dia kenapa? Padahal mana yang robbaninya? Tu yang bangsaan. Cuba kau tak digosok-gosok baju dia yang dapat nama rapi bangsaan dia tadi. Padahal ini kalau contohkan Rabbani insani ni. Apa maksudnya Bu? Oh jauh pandang Pak. Untuk ngerapi. Lama tak dia semuanya kan. Sumambang. Kadang lewat contoh, kadang nampak benar ya. Maka di situ ada ruh, ada rupa, ada tubuh, ada manusia. Berarti kajiannya memasukkan rupa ke dalam tubuh, memasukkan ruh ke dalam rupa.
memasukkan rupa dan tubuh ke dalam manusia. Lepas mana bunda? Baik. Kalau masa itu lupa deh juga. Ruh kemana dia? Ke dalam rupa. Rupa ke dalam tubuh. Tubuh ke dalam insan. Tidak dikenal bu, rupa itu. Kalau tidak ada tubuhnya. Tidak dikenal tubuhnya. Kalau tidak ada Manusianya. manusianya. Malah pajari. Siapa nama? Saparudin. Saparudin Sepire. Sari panggilannya. Sari. Tahu namanya bu? Siapa nama lengkapnya? Sari Pudin. Oh. Nah, ruh itulah disebut makam zat. Rupa itulah makam sifat. Maka nampaknya tajalli sifat ada di rupa. Betul bu? Kalau kita senang dengan kawan, nampak di wajah? Wajah itu adalah rupa yang batin dizahirkan. Benci juga, senang juga. Rupa itu, asma itu ada pada tubuh. Betul? Siapa nama? Siti Nurbaya. Pasti dicari tubuhnya. Siapa nama? As'ad atau Das'ad Latif namanya benar? Yang buat itu Sa'ad. Itu ada di tubuh. Mana af'al itulah di manusia. Apa af'al? Perbuatan. Tidak mungkin nampak perbuatan itu kalau tidak ada di tubuh. Ini contoh. Sekarang Rabbani ibaratnya Allah terbebas dari tasbih. Apa dia? Dia mau minum. Di mana nampak af'alnya? Di tubuh. Maka yang bekerja tubuh. Betul? Tubuh. Dibuka. Ini af'al. Ini af'al. Itu dia. Maka af'al itu ada di manusia. Itulah syariatnya. Maka wajib bersyariat kalau haus, apa syariatnya? Minum. Apa torikatnya? Tubuh. Nama. Apa minumnya? Air putih. Nama. Apa minumnya? Teh telur. Apa minumnya? Jus pokat. Apa minumnya? Jus pokat campur tomat, campur wortel, campur tahu. Apa bentuk rasanya? Mana campur-campur macam itu bunda? Tapi ada suka campur-campur bu? Campur limo bu. Wortel segini, tomat siap, mangga, campur. Anda tahu ya? Buat ya? Sampai limo ya? Tahu yang dulu ya? Coba sekali saya campur dengan durian begini ya. Ini kan aneh bu, kopi masuk durian dalam. Itulah kecek penyakit hipo macam-macam. Awak ni kan? Yang tak dibuat dah makhluk dibuat. Kucing setamak-tamak tikus, tak pernah tikus makan. Bagaimana kamu campur? Kita lebih tamak lagi kan ya. Itulah. Lanjut ya. Nah, di alam misal itulah disebut dunia hakikat. Apa hakikat? Ruh. Jadi di level makrifat itulah zat, di level hakikat itulah sifat, di level tarekat itulah asma, di level syariat itulah kelakuan atau tubuh atau perangai pada manusia. Maka inilah disebut perumpamaan alam.
Ada alam ruh, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Apa alam ruh? Allah, zat ruh. Itulah disebut makam ahadiyah, wujud kita, zat Allah, diri Muhammad. Ada alam misal. Apa alam misal? Perumpamaan. Itulah di level hakikat. Maka di sana ada kajiannya Bu kalau di kampus. Denotatif, konotatif. Sesungguhnya atau tidak sesungguhnya. Maka tercipta namanya di bahasa ada majas, ada kiasan, ada tasbih, ada perumpamaan. Engkau bagaikan monyet, berarti bukan monyet. Engkau laksana bulan, berarti dia bukan bulan. Jadi kalau bagaikan, dia bukan asli. Engkau bagaikan bulan, berartinya tidak engkau Bu. Sebab bulan itu bentuk apa Bu? Datar dia atau bergelombang? Bulat. Bulat datar mulus atau bergelombang? Bergelombang. Kini dibagikan engkau bagaikan bulan. Bulan apa? Jangan-jangan bulan sabit. Kalau bulan purnama, Bulan itu Hati-hati gitu ya. Itulah orang-orang ahli makrifat ya. Lalu di level tarikat. Tarikat jalannya itulah disebut nama. Maka kalau di pengkajian ada tarikat Naqsabandi, ada tarikat Sazili, ada tarikat Idrisi, ada tarikat Samani, ada tarikat macam-macam. Kena jalan. Iya. Maka itu jalan itu adalah tubuh. Maka ada kemarin di kajian Kasyiful Asrar, dalam tubuh manusia ada 4 jalan menuju Allah. Jalan syariat, jalan tarikat, hakikat, makrifat. Ini berkaitan tadi kaji juga ya. Nah, itu disebut antara sifat dan asma, alam misal dan alam ajsam. Ajsam itu tariqah tadi, itu adalah rupa dan tubuh. Rupa dan tubuh dia selalu bersama. Di mana letaknya? Itulah pada diri kita. Siapa diri kita? Wahdah, yakni sifat Allah rupa pada Muhammad. Maka tidak bisa berpisah antara rupa dan tubuh. Mungkin terpisah rupa dan tubuh, bunda. Kok tubuhnya, rupanya rupa tikus? Kan tidak mau. Manusia pasti rupanya manusia, tubuhnya. Tikus pasti rupanya tikus, tubuhnya. Tak bisa dipisah. Nah, kalau terjadi pemisahan antara rupa dan tubuh, maka disebut namanya kutukan. Kutukan. Maka kutukan itu bermacam. Orang ini tiba-tiba jadi monyet. Namanya kutukan. Tidak ketemu lagi alam misal dan alam ajsam. Nama yang harus lengket dengan tubuh, sekarang nama berubah. Berarti itu Bu ada di dunia ini yang kita senangi. Apa dia? Matoa sudurian. Itulah munafik. Tidak ketemu rupa dengan sekarang tak ada Ustaz. ada bunda. Ada. Matoa sudurian. Mangga rasa buka. Mengalir terus buka. Tanda-tanda kiamat. Ya. Alam misal dan alam ajsam. Khalqallah mughairillah.
merubah ciptaan Allah itu hukumnya laknat. Jadi kalau alis matanya bagaikan gelombang laut, kenapa gelombang laut itu? Alismu datar bagaikan gelombang laut, itu mantap baru ya. Tidak sama berinya Ustaz. Biasanya orang tapi sama berinya Iya, dirubah dia ma'andam. Ma'andam tahu ma'andam ya? tukang rias. Tukang rias. Apa andam tuh? Malam itu dia. Dicukur. Dilancipkanlah. Ya. Dirubah. Alqallah beginilah. Hanya mulus bobot tilalek. Rupanya bukan di situ. Tapi ada di bab istimta dulu ya. Di bab wanita tercantik. Dan itu yang cantik. Berarti tidak boleh ya Ustaz. Itu namanya modus. Modus. Modal dos. Hanya itu masih Modus. Saat pesta tanggung besar. Begitu malam pengantin rupa culun. Modus. Maka modus itu munafik. Sekarang hari ini banyak modal dusta dalam segala aspek. Tak tanggung putih bersih tu. Begitu siap dia mandi, kok capuk-capuk muka. Kok nak bini dan tak. Rupanya modus. Dia kena di pengantin dia lah. Itulah bunda. Maka apa namanya as-sidikun munji. Jangan kau bahagiakan aku dalam kebohongan, biarlah menderita asal dalam kejujuran. Hanya pun. Gimana tuh Ya, Ustaz? Pada umumnya pengantin itu kan jadi baik sebaiknya gimana Ustaz? atau gimana? Yang terbaik Hmm, tampillah apa adanya. tak cantik dibilang Siapa kamu bilang tak cantik? Kan kita cantik bukan depan orang, yang penting cantik di depan kekasih kita. Ini terbalik bunda. dicarilah Pergi pergi pesta nak tanggung cantik, pulang katanya rumahnya suami artis Oh, pergi cantik. mau belacan aja. Makanya Sekarang tidak lagi. penuh dengan kepalsuan. Maka ketemulah laki-lakinya palsu, perempuannya juga palsu. Berjalan sama-sama palsu. Mobil satu, ni WA ke satu, ni WA ke satu. Sama-sama palsu. Lahir anak-anak palsu. Maka macam tu. Kejauhan. Itu dah. Cuma ya rasa-rasa terlambat kita sikit ya. Apa nak dari dulu waktu gadis dulu. Jadi Mak Ridwan senang. Aduh, yang sini dulu beradik bu. Rito dengan si Hazah tu, itu ilmu nyampul kali bu. Beruntung kali ibu kalau dapat menantu. Ridwan tak pula ada. tidak ada pelan. Tak lah. Oh tak bisa pasar bu ya. Ada anak bu. Produksi kedua. Cuma dia mau tak redha tak. Kerana dia duduk di level makrifat orang. Dia tidak terpengaruh oleh apapun. Bukan tak banyak orang datang sama dia. Banyak. Tapi dia berkata kepada Rabbani. Setiap orang datang. Tanya ada maknya. Gimana dok? Kayaknya beda tu bunda. Tu ditelusuri bu. Apa beda tu? Nasab kesekian. Oh cacat orang. Dia ni dengar. Dulu bertiga Farul Razi satu kan. Farul Razi dah beristri dia. Enaklah istrinya sekarang. Tengok nampak. Tuannya enak. Karena orang dah berfaham. Enak. Orang mencari di level itu dibilang Nabi. Apabila nampak orang lelaki soleh, angkat cepat dia bilang. Cuma kita kan tiket balam dia balam. Tiket punai dia punai. Kalau kita nak ingin anak macam itu, tentu juga anak kita macam itu dulu supaya dia masuk. Ya. Kita tak siap kan tak mahu. Tak mahu.
Maknya aja belum masuk-masuk. Iya. Mana anak yang Ustaz? Aduh dah. Tak dapat dipaksa. Pasti. Cuma karena kita lah pahami udah. Maknya lah berarti. Awak lah gadis second, tak mau lah kan lah punya second. Tak bisa lah. Tak bisa lagi dah. Makanya inilah kewajiban menuntut ilmu, tiada batas. Minimal kita melihatkan kelakuan yang baik atau orang yang baik sehingga jadi iktibar dan pelajaran walaupun kita tidak ada nanti lagi. Maka nanti cucu-cucu kita waktu nenek hidup dulu begini, waktu nenek hidup begini. Nah, itulah yang kita harap. Yang disebut walaupun badan hancur, budi baik terkena juga. Itu masuk perannya. Nah, dan itu tidak bisa kalau tidak punya pemahaman, ya. Udah jam berapa hari Bunda? Sedang asik bagus. Setengah tiga. Masuk lanjut lagi sekali lagi ya. Masuk lagi di ke bawah lagi. Setelah alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan, di bawahnya Islam, iman, taubat, ma'rifat. Jumpa Bunda? Jumpa? Nah, jadi alam ruh itu atau disebut zat tadi atau disebut di level ma'rifat tadi, ruh, wujud kita ahadiyah, zat Allah diri Muhammad, itulah disebut Islam, yang disebut selamat. Jadi kalau tidak duduk di level itu, dia tidak akan selamat. Jadi untuk menyelamatkan tubuh insani, wajib masuk menyelam dunia Rabbani atau zat Allah diri Muhammad. Sebab yang rasa sakit itu Bunda, itu zat. Yang rasa nyaman itu zat. Betul tak Bunda? Banyak duit, tidur di atas duit, tapi tidak dapat rasa nyaman. Takkan nyaman. Rasa nyaman itu zat. Rasa nyaman itu yang disebut Islam. Selamat. Jadi kalau selamat lah Islam Bu, ada nyanyian dulu Bu. Ada duit, tak ada duit, ngumpul dan ketawa. Ada dong? Ada nyanyi Bu? Wih, ada dulu nyanyi itu ya. Ada tak ada, tetap bahagia. Betul Bu? Tapi kalau tidak ada Islam itu, ya Allah, walaupun siap gajian Bu, itu tetap keriting tuh. Apa masalahnya? Kan lah keluar gaji 3 boleh. Iyo, cuma kredit tu belum bayar itu. Poniang dia. But belum Islam, belum sama. Nah, rugi Bu. Kalau kita lah berumur sudah kini ke Bu, itu masih mahawa aja urusan dunia. Tak selamat kita, betul tak? Tak selamat. Bila hari Senin nak pakai hadaswi nanti. Hari Jumat nak pakai blora. Bajunya Tidak ada lah Ustaz. tak selamat. Tidak ada lah. Lama. Tidak. Artinya yang mentuhankan tadi Bu. Berarti bukan. Dia kalau tidak masuk ke level Rabbani ini, kita mengambil kepuasan itu yang zahir. Maka tidak selamat. Dikira dengan penampilan masyhur, viral, ini menangkap batin tidak. Rupanya tambah banyak orang niat jihad itu.
Tapi kalau duduk level ini, sholatnya bukan karena ingin dipuji, baca Al-Qurannya bukan karena disebut lagi, dia menutup aurat bukan karena membanggakan dirikan lagi, tapi ingin itu senangnya engkau. Maka tenangkan, mana senangnya batin. Karena batin itu tempat zahirnya Rabbani. Coba sekarang kalau tidak kan kita mulai bisa merasakan. Besok pagi coba berjalan pagi jam 7 maraton. Pakai rok segini, pakai baju segini. Bagaimana perasaan? Tenang batin? Berani dah. Karena itu neraka. Gimana senangnya? Pakai sandal jepit. Betul bu? Pakai jalan sandal jepit aja. Orang pakai sepatu olahraga, pakai sandal jepit aja. Orang pakai baju olahraga, pakai baju biasa aja, daster aja jalan. Senang. Jadi kita maraton paginya lagi, udah di level Rabbani. Bagaimana senangnya? Bukan ingin dikenal. Kalau ingin dikenal, buat ranjau. Bagaimana ranjau? Pakai baju, celana ketat, celana pendek di luar. Ini celana dalam biasa, celana pendek di luar. Diikat rambut, jalan enggak gaya. Ditengok namanya rancak. Rancak jauh begitu dokek lo mau losu. Tengok dari jauh ni rancak jauh. Dakek, anak gadi lama maru. Anak gadi lama dulu gadinya kini dan nenek gadi. Itulah. Berarti itu kalau duduk di depan itulah Islam. Maka selah. Emas banyak. Itu apa dipakai? Kalau di level itu kan ingat dulu bu, pokok mulai berjalan, sing, onom boleh. Kata tidak pak ambo, yang ada di 5. Berjalan, kenapa? Cerik moka. Dulu di Bangkinang cerik moka, ada punya kene. Ya, kita makan itu. Kemana nek? Pagi orang ngaji yang kok. Ya Allah, itu dunia. Tidak Islam, tidak selamat. Banyak orang mencibir. Yang paling mengerikan penggatan ini. Tidak selamat. Kadang ada tak ngomong lagi di bunda, tapi matanya tidak selamat bunda. Maka disebut tidak Islam. Jadi kalau mau Islam wajib duduk di level makrifat ini. Wujud kita sesungguhnya, jangan keluar. Ya, makam ahadiyah. Lalu setelah Islam selamat, maka disebutlah namanya tengok di bawah tuh. Iman atau insan? Insan. Iman. Islam iman. Maka iman itu adalah alam misal, perumpamaan. Iman ihsan. Iman. Ihsan. Iman Islam ihsan. Iman diterjemahnya apa kita buat? Ya. Iman. Insan, kalau iman ada memnya, Yesin. Insan. Ada nun, insan. Alif ya nun.
Insan berarti ya. Insan. Insan. Ya, jadi dalam terjemahan insan. Insan ya. Berarti itu adalah alam misal. Maka dia dirupa. Alam misal itu dirupa. Perumpamaan, bagaikan, laksana, seumpama, jikalau, seandainya. Kalbunyan, bagaikan. Ya. Alam misal. Jadi kalau duduk di alam misal, berarti duduk di alam seni. Berarti rupa. Apa seni kemarin Bunda? Makrifat hakikat di level. Kan ada makrifat kemarin. Makrifat di level syariat, makrifat di level tarekat, dan makrifat di level hakikat. Orang bermakrifat di level tarekat, dia ahli dalam hal yang seni. Apa seni itu kemarin? Riya, seni. Sombong, seni. Ujub, seni. Bangga akan diri sendiri, seni. Betul Bu? Seni. Maka itu alam mithal. Maka dia ada pada insan. Insan ada wujud pada rupa. Rupa terlihat pada sifat. Betul benar? Itulah diri kita. Ini disebut makam wahdah. Sifat Allah rupa Muhammad. Jadi nanti membacalah kita di situ. Kalau di alam misal. Apa bacanya kemarin Bunda? Yang paling ingat apa kemarin? Batang hidung yang tipis. Batang hidung tipis apa Bunda? Di alam misal. Insan. Kalau batang hidungnya tipis, orangnya hobi berkelahi. Kan ada batang tipis. Kalau bahasa Jermannya penyek. Hidung lanyang. Kelapa mayang. Mancung kelapa mayang. Ini ada pesek. Ini batang hidungnya pendek. Apa Bu? Penyek. Oh, ada gitu. Ada aja gitu. Ada tulang sedikit tipis. Kalau huruf ba-nya tipis kan itu kemarin cerewet. Kalau giginya, tasdiknya halus-halus, kecil, rapi, mudah sakit perut. Kan itu kemarin. Belum sempat dibuka bintang 12 ya. Baru dibuka itu stop. Ini yang Raja Manfaat. Nanti kita bahas lagi di lain tak mau bintang 12 itu ya. Ada gini Ustaz, dia nanya. Lain. Aduh. Bisa. Besoklah dibawakan ya. Cuma yang terbaru dia kan tidak ada Arabnya lagi. Iya, boleh. Saya juga belum ada. Boleh. Besok dibawakan ya. Insyaallah. Dia ditengok-tengok tuh Bunda. Nanti perpaduan itu dengan kitab Jima' ini ada lagi. Menentukan anak-anak itu kan. Jadi kitab ini berkaitan semua nih Bunda. Berkaitan semua. Saling menutupi. Enggak, yang Arab Melayu enggak kita masukkan lagi Bunda. Lah translate aja lagi. Translate aja lagi ya. Nah, masuk lagi sikit ya. Masuk ke tubuh. Mana tubuh? Tubuh itulah alam ajsam. Jisim. Jisim itu ini jisim namanya. Al-jismu. Maka ma khalaqtul jinna wal insan. Jisim. Jasad. Sama. Ajsam, jisim sama. Insan ya. Siapa dia? Tubuh. Maka disebut torika, kerana tubuh itu yang punya nama, maka disebut asma.
Tubuh itu asma. Maka rupa dan tubuh, sifat dan asma, hakikat dan torikat, alam misal dan alam ajsam, dia tidak bisa dipisahkan. Maka memasukkan rupa ke dalam tubuh, memasukkan wajah ke dalam rupa. Itulah di kajian diri manusia disebut diri kita wahdah sifat Allah. Dia disebut rupa pada Muhammad. Jadi ibu kalau nak ingin tahu sifat Allah, tengok di rupa. Maka orang nengok mata dan wajah. Jadi dari wajahnya nampak orang tu senang dengan kita. Dari wajahnya nampak orang tu benci dengan kita. Tak suka dia dengar kita jadi tamu. Betul? Betul? Kalau orang senang dengan kita nama tamu, nampak juga di wajah. Betul? Wajah itu mana letaknya? Di sifat rupa pada tubuh. Di tubuh ini. Itu dari sifat. Maka terlihat nanti. Di mana terlihat? Di if'al. Di mana il'am? Di alam insan. Perangainya nampak juga. Betul? Baik ke belakang dia jatuh boleh ni. Kok jatuh boleh? Rupanya dia benci orang. Lama namanya. Dah 3 jam ni. Nampak di if'al. Maka itu syariat. Nampak di zahir. If'al apa? Perangainya. Jadi dia tidak bisa dipisah. Zat, sifat, asma dan af'al. Tak bisa pisah. Makanya orang kalau sampai level ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Dia berkata berhati-hati. Orang mendengarkan juga dia berhati-hati. Karena dia memaham. Nah, kalau tidak dia lah. Ini kalau mak dia awak saja ya. Rupanya pun dia kawan. Diperangai nampak. Maka terukur kita orang berilmu dan tidak. Jadi ternyata bunda, kawan-kawan kita yang bertato itu, begitu dia sampai di level pemahaman, dia menyesal. Akhirnya apa? Menzalimi diri. Dia pernah ditanya, jadi boleh tak kami solat? Boleh. Tapi tak nyaman rasanya. Ada orang yang menengok. Akhirnya pulang disetrika seorang. Disetrikan. Kudis. Biarlah berkudis. Demi bayangkan, untuk menghilangkan tetap cacat. Untuk mengembalikan kepada keaslian. Terlanjur. Maka benarlah kata orang dulu ya. Kata terlanjur emas taruhannya. Bunyi itu tidak ada lagi. Membuat bunyi yang sama ada. Maka turunlah dari kajian fikih wal asri. Jangan pernah menunda. Waktu itu tidak pernah balik. Semakin hari semakin dekat ke pintu kematian. Kalau jatah kita sudut sana, kita lah duduk sini. Sepagi duduk situ. Dia ansur terus. Tambah dekat ke pintu kematian. Jadi kalau tidak ingat, ya Allah, asyik kiri kanan. Begitu sampai tepi jurangnya, kayak dia empas. Habis kita lihat. Dari dalam timbul bunda ini. Habis dia. Maka inilah disebut, kalaulah sampai kepada level Islam, insan, tubuh dan makrifat, maka disebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cara bacanya la ilaha illallah. La itu disebut sifat jalal, ilaha itulah sifat jamal, illah itu sifat qahar, Allah itulah kamal. Apa jalal?
Sifat yang paling kaya. Mana yang paling kaya? Wujud Allah. Dimanapun kita melihat, wujud Allah. Kidam Allah. Tak ada yang dahulu kecuali Allah. Baqa Allah. Tak ada yang kekal kecuali Allah. Selain Allah binasa. Kiamat binasa. Mahsyar binasa. Betul? Yang kekal hanya baqa Allah. Muhalafatul hawadis. Tak ada yang serupa dengan alam. Siapa dia? Allah. Selain Allah banyak yang serupa. Anak kita juga banyak yang serupa. Itu tak, Bu? Meja ni juga serupa. Apalagi baju. Ha. Apalagi sampan. Ha, sampan. Baju jalur. Ini ada. Ha, serupa. Apalagi qiyamuhu binafsihi. Selain Allah dibantu berdiri. Hanya Allah yang bisa berdiri sendiri. Betul tak, Bu? Jilbab dibantu, dipasangkan. Kacamata bisa tak pasang seorang, Bu? Tidak, dibantu. Nah, apa saja di dunia ini, Bu? Tak ada yang bisa kecuali Allah yang muhalafatul hawadis. Itulah disebut sifat jalal. Sifat yang sangat kaya. Jamal. Apa dia? Keindahan. Apa yang paling indah? Mulai dari samai pendengarannya. Ibu hebat situ musik, Bu. Ibu nak ada telinga. Orang galak apa galak kan? Orang monggok. Ha, dapat menikmati itu. Ya, itu sifat kan? Kaya. Sifat indah. Lalu apa lagi yang indah? Basar, penglihatan. Kita kena mata udah ada, Bu. Basarnya ada. Orang yang tidak berfungsi basarnya itu merindukan matahari terbit itu saja, Bu. Ya Allah. Pernah ada yang pernah sampai kita ke mata kabur? Pernah kabur, Bu? Lalu dia mati lagi, Bu. Bisa melihat bagaimana indahnya. Siapa orang bayang? Suara Saparudin. Condok konyek nampak dia datangnya. Tak dapat menikmati. Itu, Bu. Keindahan itu ada di mata. Mana lagi keindahan? Kalam, suara. Ada orang dengan suara, Bu, hidup dia sampai ke mana-mana. Ada Aisyah Ramadhani, kecil sampai juara 1 Qatar. Betul? Ngaji. Ainul Mubarak banyak ya suara. Lalu apa lagi? Sami'unnya, basirunnya, mutakallimun. 3. Suara dengan penyuaranya, dengar dengan pendengarannya, kalam dengan perkataannya. Itu adalah sifat keindahan. La ilaha, tidak ada yang lain kecuali dia. Lalu apa lagi? Illa, pengecualian. Siapa dia? Sifat qahar. Apa sifat qahar? Yang paling kuat, tidak ada lawan. Siapa yang paling kuat? Kudrat, kekuatan, iradat, kehendaknya. Dia paling berkehendak. Ilmunya tidak ada yang lebih lampaui. Maka dibuat kajian fikih perumpamaannya, ilmu Allah Ta'ala itu di kajian syariat. Apabila lautan Hindia atau lautan Atlantik yang besar, Samudra Pasifik, Atlantik, Samudra Pasifik. Itulah pokok. Datang burung gereja, mandi dia, terbang dia, jatuh di sayap burung gereja itu air setetes.
Seperti itulah ilmu Allah sebanyak lautan. Ilmu dijatuhkan ke bumi hanyalah setetes dari gambaran laut. Maka belum seberapa. Dialah yang maha tahu. Bagaimana Allah sebelum daun itu jatuh ke bumi Allah, semua dalam pengetahuan. Lalu hayat, tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Itulah yang paling kuat. Selain Allah, dia mengalami mati, dia mengalami perubahan, dia mengalami perpindahan, tidak hayat. Itulah kekuatan. Lalu Allah, siapa Allah? Sifat yang kamal. Apa yang kamal? Yang paling sempurna, yang paling lengkap. Apa yang paling lengkap? Qadirun. Tidak ada kekuatan paling hebat di alam kecuali Allah. Muridun. Tidak ada yang bisa melampaui kehendaknya, keinginannya. Betul bu? Maka di kajian fikih, wa ma karullah wallahu khairul makirin. Kita berencana, Allah berencana, keputusan ada di tangan Allah. Lalu apa lagi? Alimun, ilmunya tanpa batas. Ya. Orang baru menemukan kita di dalam selaput yang 3. Rupanya Allah telah ciptakan manusia dalam selaput yang mana ibu bidan kita? Ini yang pakai molek tu. Itu ilmu kebidanan itu dalam Al-Quran. Selaput yang 3. Ketiga kegelar kita dalam janin. Hayyun wahdaniyah. Itulah disebut Allah sifat kamal. Maka la ilaha illallah jalal jamal qahar kamal. Maka ini disebut nafi isbat. Kau yang apa? Mana nafi isbat? La nafi ilaha munfi illa isbat Allah musbit. La nafi, apa nafi? Tiada. Tidak ada. Lalu apa yang ditiadakan? Ilaha munfi, itu yang ditiadakan. Meniadakan. Tidak ada ilaha yang tidak ada. Lalu apa yang ada? Apa yang ditetapkan? Namanya isbat. Itulah illah. Menetapkan. Lalu siapa yang ditetapkan? Itulah Allah. Namanya musbit. Berarti tidak ada itu Tuhan ilah kecuali yang ada hanyalah Allah. Itulah Esa. Mensatukan. Maka disebut la nafi itu alif, lam awal itu ilaha, lam akhir itu illa, ha itu adalah Allah. Maka la ilaha illallah itulah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah Allah saja yang ada. Siapa Allah? Allah itu alif, lam ha. Yang terkandung dalam alif itu adalah zat Allah, menjadi cahaya pada Muhammad, menjadi rahasia pada kita. Siapa dia? Rupa kita yang batin. Lam awal itu adalah sifat Allah, menjadi tubuh pada Muhammad, menjadi ruh pada kita. Apa dia? Nyawa, rasa. Illa itu adalah isbat. Lam akhir itulah asma pada Allah, menjadi alam pada diri Muhammad, menjadi iman pada kita, keyakinan. Ha itu adalah af'al Allah Ta'ala, menjadi kelakuan atau perbuatan pada
kita, itulah hati pada kita. Maka perbuatan itu adalah kehendak hati. Intaha. Baik. Intaha. Awak habis awak padat tak mau lagi dah. Tapi tu ada rekamannya ya. Kirim ke email lah. Pak buka email baru sikit lagi nanti lah. Yalah phone apa.